Oke. Ini mari. Nah, nanti yang tidak berkepentingan mungkin bisa di mute dulu di sana. Saya mute ya. Ini tapi banyak ini yang tidak bisa bersuara ini. Gimana ini? Kristina, Farida, Rahmaini, Rotua ini nggak bisa bersuara ini. Ya Pak, ada beberapa handphone yang mungkin nggak connect suaranya Pak. Sudah dicoba Pak. Oh gitu, gimana? Nggak semua bawa laptop? Bawa sih Pak, cuma mungkin ada perwakilan yang bisa mewakili Pak. Nanti lewat tempat saya juga bisa, kami satu ruangan sih Pak. Oh gitu, oke ya. Iya Pak. Ya, oke ya. Jadi ini coba. Kalau bisa sih mungkin ini ya, dari judul, ini kan durasi menyusui dalam keseimbangan, polemik dan ini, terhadap pola defekasi dan berat badan bayi. Nah, berarti hasil utamanya itu berarti harusnya adalah menjadi di sini itu ibu ini mau mendeteksi berapa sih durasi menyusui yang optimal, kurang lebih begitu ya? Iya Pak. Durasi menyusui yang bagus itu berapa gitu kan? Kan gitu ya, mau benar, benar nggak? Benar Pak, benar. Nah, berarti itulah pertanyaan penelitian utama. Pertanyaan utama penelitian ada di situ. Itu yang harus dijawab di ujung ini, di ujung abstrak ini. Oh, itu yang dimasukkan di akhirnya ya Pak? Ya, itu yang menjadi hasil utama. Jadi setiap Bapak Ibu, coba semua Bapak Ibu dengerin, jangan ada yang ngobrol ke sebelah, seperti Ibu Elis. Ini jadi gini, setiap nulis paper, Ibu harus bisa, mestinya kan harus ada pertanyaan penelitian katanya gitu kan. Pertanyaan penelitian itu adalah tadi, jadi di judul itu, dari judul itulah keluar pertanyaan penelitian. Jadi kalau kita baca judul ini, berarti tujuan paper ini adalah mencari durasi menyusui yang optimal itu berapa. Nah, itu yang harusnya menjadi hasil utama di situ. Nah, berarti di sini adalah dari kajian ini berarti maka dari observasi terhadap 55 seorang ibu, maka ibu harusnya menemukan durasi menyusui yang bagus itu adalah katakan X jam per minggu atau X jam per bulan atau berapa gitu, terserah lah apa satuannya. Tapi jawaban itu harus ada di ujung dari abstrak ini. Oke? Nah, ini pernyataan ini sama untuk semua paper nanti. Jadi artinya nggak perlu diulang-ulang kan begitu. Jadi ya walaupun nanti saya ulang, tapi itu polanya sama untuk semua paper. Jadi Bapak Ibu yang lain yang punya paper atau yang mau nulis paper juga nanti harus begitu. Jadi abstrak itu Bapak Ibu harus bagian pertama jelaskan apa menjadi masalahnya, bagian kedua jelaskan bagaimana caranya untuk menjawab masalah itu. Di bagian akhir Ibu berikan jawabannya. Ya jawabannya tadi itu berapa durasi menyusui itu gitu loh. Oke? Ya Pak, berarti bukan hanya hubungannya aja ya Pak, durasi menyusui bayi itu juga dilampirkan di abstrak ini. Ya Ibu dapat, harusnya Ibu dapat dong. Dari 55 Ada itu Ibu Ibu harus bisa mendapatkan durasi menyusui yang optimal itu berapa. Ya minimal rata-ratanya berapa yang bagusnya. Nah itulah hasil utamanya. Jadi kalau ada hubungan satu sama lain dan segala macam itu adalah hasil mendukung itu gitu loh. Itu hasil pendukung, bukan hasil utama. Hasil utama yaitu jawaban itu, hasil utamanya. The main result must be to answer the question of the research question. Oke? Oke, Pak. Nah, itu ya. Jadi ini penulisan nama ini juga ini harusnya ke kanan, nggak ada penulisan paper begini. Udah? Di mana-mana juga setelah nama itu biasanya sih nama fakultas sama nama kampus, bukan email. Ya. Ini hal-hal sederhana, tapi Ibu memang harus terbiasa dengan pola penulisan standar umum gitu loh. Kalaupun mungkin ada berbeda, tapi polanya pasti judul, nama, afiliasi, email. Itu pasti begitu gitu loh umumnya. Bagaimana Pak, nama, nyudut, baru email?
Iyalah, Ibu coba baca. Ibu kan baca literatur, pasti kan di situ kan ada polanya sama. Jadi kalau Ibu baca literatur itu format polanya juga diperhatikan. Gitu loh. Sama kalau misalkan Ibu melihat seseorang, Ibu jangan cuma wajahnya diperhatikan, tapi cara berpakaiannya juga diperhatikan, cara pakai sepatunya juga dilihat gitu loh. Gitu kalau kita mengamati sesuatu itu jangan cuma fokus terhadap satu. Nah, Ibu baca literatur jangan cuma baca isinya doang, tapi juga pola penulisannya juga diperhatikan gimana. Jadi ketika kita menulis itu juga stylenya dapat gitu loh, ya. Yang gini-ginian kan apa ya? Jadi ya maksudnya kalau ketika kita udah masuk ke level tinggi, yang gini-ginian nggak usah dikoreksi gitu loh. Harusnya sih koreksi itu adalah sifatnya memang yang sifatnya fundamental gitu loh. Artinya jangan lagi yang sifatnya umum-umum gitu Bu ya. Oke, yang lain juga tolong diperhatikan supaya kita bisa lebih cepat maju. Oke, untuk pendahuluan, ini saya lihat ini kan kalau saya nggak usah baca semua, tapi kalau saya lihat di sini itu ya ini tahun 2018, 2014, 2011, ini anggap ini masih menceritakan teori umum ya. Nah ini 2014. Nah harusnya udah masuk di bagian bawah ini, kan saya udah selalu sebutkan. Di pendahuluan itu cuma ada 3 kategori. Ceritakan masalahnya. Nah, ketika Ibu menceritakan masalahnya, mungkin bolehlah di situ ada literatur yang lama. Tapi ketika masuk ke bagian kedua, yaitu bagian kita studi banding, perbandingan penelitian kita dengan punya orang, maka di situ literaturnya itu harus yang baru-baru. Jadi jangan lagi kayak gini ada menceritakan WHO lagi, tapi adalah di bagian ini sebelum kalimat ini, sebelum kalimat yang terakhir ini, harusnya Ibu itu sudah membahas masalah bagaimana sih orang lain melakukan penelitian terhadap yang berkaitan dengan masalah penyusuan bayi terhadap ibunya gitu loh. Seputar itu, seputar masalah penyusuan gitu loh. Jadi Ibu harus cari apa di Google itu Ibu harus cari bikin kata kuncinya gitu loh. Contoh misalkan gini gitu loh. Durasi bayi menyusui misalnya gitu loh. Ya contoh ini coba. Jadi nggak usah susah-susah. Misalkan gini gitu loh. Ini durasi bayi menyusui. Kan ini kan banyak ini literaturnya ini. Nah dari sini kan Ibu cari ini. Misalkan ini anggap 2018. Kelihatan Bu ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah ini tinggal cari di sini tentang menyusui, oke lah. Misalkan ini kalau bahasa Inggris gitu ya. Ini misalkan ini bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya durasi menyusui ini? Duration of breast milk. Nah, Ibu tinggal bikin aja di sini. Dicari di Google gini kan. Nih, kan banyak ini literaturnya di sini nih. Banyak ini literaturnya. Ibu tinggal cari di sini. Orang ini cerita apa sih gitu loh. Bahkan banyak di sini nih. Nih, banyak. Ibu cari aja di sini. Tentang ini gitu loh. Nih, ada banyak ini. Nah, ini. Mana ini? Atau kalau mau yang lebih ininya misalkan ini PDF. Gitu kan. Nah ini, coba ini ya, coba klik kanan nih, ini klik kanan. Banyak ini ada kan ada ini. Nah, ini kan ada ini bursting determine healthy term newborn. Ini kan banyak literatur di sini. Ini tahun 2000, tahun berapa nih? 2018. Nah ini kan pasti kalau Ibu cari di bawah ini kan banyak juga literatur di bawah ini, lihat nih. Nih 2018 atau cari ini nih 2018 kan banyak literatur di sini, tinggal Ibu cari kan nih literatur yang baru-baru tinggal cari di sini tentang baby gitu loh. Kenapa kalau jadi susah mendapatkan literatur? Ini kan banyak nih literaturnya di sini, nggak perlu susah-susah gitu. Oke? Oke Pak, siap Pak. Nah ini atau cari ini sekarang gini, yang lain juga sama. Ini anggap ini supaya yang dapat yang bahkan dari 2020. Nih.
Nih, mother expectation factor influencing. Kan banyak. Nah, ini. Nah, ini kan banyak ini. Ini tahun 2020 loh ini. Nih, 2020. 2019. Nah, kalau Ibu cari di bawah ini referensi yang 2018, 2017 pasti banyak di sini. Jadi hanya dari satu dapat Ibu cari satu jurnal yang baru, di bawah ini tuh udah banyak nih. Ini lihat nih, 2019. Ini ada berapa nih? 2013 ini. Nih 2017, ini ada ini 2019. Nih. Ini semua tentang penyusuan ini. Ini 2015. Nih. Ini. Mana lagi? 2016. Nih. Ini 2015. 2014. Nih. Ini 2018 ini kan. Nah, Ibu baca sekilas. Ibu nggak usah baca semua. Kan di sini kan di sini kan tinggal baca aja abstraknya. Kan dari abstrak itu kan ketahuan dia ngapain. Nah, ini lihat nih. Kalau Ibu baca abstrak ini, di sini kan dikasih tahu dia. Ini ngapain ini? Tinggal Ibu ini menentukan Spanish woman expectation about sexual breasting and expectation for other factor, bla bla bla. In the first 6 months. Nah, ini kan sudah ada ininya. Ini Ibu jelaskanlah di sini. Di bagian ini, di bagian pendahuluan ini. Oh, si ini melakukan penelitian seperti ini, si ini melakukan penelitian seperti ini, gitu. Itu yang studi literatur. Jadi penelitian 3 tahun terakhir Ibu ceritakan dulu di sini. Nah, bedanya dengan punya Ibu apa? Itu finalnya di ujung ini, gitu loh. Paham nggak? Ini konsepnya dulu. Coba yang lain. Mana Ibu Debbie Novita nih? Udah pergi lagi Ibu Debbie Novita. Saya Pak, saya Deborah tadi tuh Pak. Ibu Deborah ini pergi malah. Saya Pak ini Pak. Nah, iya. Nah, maksud saya yang lain juga biar jangan bolak-balik menjelaskan karena polanya sama, permasalahannya semua sama. Saya baca paper ini semua masalahnya sama, yaitu pendahuluan semua tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP penulisan gitu loh. Jadi Ibu jangan bilang nggak ada literaturnya. Saya tadi cuma sekali klik itu udah dapat itu tahun 2019, 2018, 2017 itu banyak itu literaturnya. Nggak perlu 1 jam Ibu nyari gitu loh. Nah, Ibu tinggal baca abstraknya seperti ini. Apa yang dilakukan orang ini di penelitian dia, gitu kan? Nah, itulah Ibu jelaskan di sana. Nah, Ibu cari. Nah, nanti baru bandingkan bedanya punya dia ini dengan punya Ibu apa. Kalau Ibu agak susah di sini, tinggal copy paste aja ini kan sini. Copy paste. Ini copy. Nah, buka terus Google. Mana lagi terus Google tadi? Nih. Paste di sini. Ibu kan bisa baca di sini apa artinya. Kalau mau kan tinggal gitu loh. Jadi ini bukan masalah susah atau tidak. Tapi masalahnya gitu, Ibu pengen bikin papernya bagus atau tidak gitu loh. Nah, ini satu di sini ya. Jadi Ibu harus jelaskan dulu beberapa penelitian. Jangan penelitian lokal. Ini Indonesia cukup masih ini. Ini kan sampai di sini Ibu cerita ini masih pengantar masih latar belakang dari penelitian ini. Tapi bahwa literatur studinya nggak ada di sini. Karena ini udah di sini. Iya Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak Arjon. Nah, yang lain juga sama ya. Yang lain juga sama ya. Nah, coba nanti ya ada pertanyaan sampai sini paham nggak? Ini sama berlaku untuk umum ya, bukan hanya Bu Deborah gitu loh. Semua yang lain juga sama. Ini oke, ini sampai sini. Ini Ibu menggunakan kuesioner. Iya Pak. Ya, Ibu harus jelaskan apa kuesionernya, apa pertanyaan untuk setiap pertanyaan. Ibu harus jelaskan. Udah?
Ada Pak di situ pertanyaannya tentang pertama ada kuesioner durasi menyusui, yang kedua tentang keseimbangan formik dan formik and milk, kemudian lembar operasionalnya untuk berat badan bayi tersebut. Ada di bawah metode itu Pak. Baru nanti dikategorikan Pak apakah normal dan tidak normal. Enggak, maksud saya jumlah pertanyaannya ada berapa? Masing-masing jenis kuesioner dia ada, kalau untuk durasi ada 3 pertanyaan. Karena kan dia hanya masalah waktu saja, Pak. Durasinya sekian menit sampai sekian menit, atau masing-masing saya bagi rentangnya. Nanti mereka mencek respondennya. Iya, nah oke. Itu masing-masing 3 pertanyaan untuk setiap variabel. Hah? Iya, di mana itu di sini ada 3 pertanyaan untuk setiap variabel? Kalau untuk durasi, Pak, itulah yang dibagi 3, yakni dia durasi kurang dari 5 menit, lebih besar atau sama dengan 5 menit, dan lebih besar daripada 10 menit di setiap payudara. Enggak, jumlah pertanyaan itu tadi loh. Jadi artinya kan gini Bu, ketika Ibu bilang menggunakan kuesioner, pertanyaannya seperti apa sih kuesionernya gitu loh. Jadi pertanyaan yang di kuesioner itu dimasukkan kemari, Pak? Bukan dimasukkan, pertanyaan yang dimasukkan, tapi itu berapa jumlah pertanyaannya gitu loh. Nah, jadi misalkan gini, ketika Ibu menggunakan kuesioner, dalam rancangan kuesioner kita menggunakan untuk semuanya itu ada katakan 50 pertanyaan. Untuk setiap pertanyaan itu isinya itu adalah pilihannya ya atau tidak, normal atau misalnya, atau ada 5 pilihan. Normal, sangat normal, begini, kurang normal gitu loh. Dijelasin. Begini Pak, sesuai dengan teori, durasi menyusui itu kan hanya berdasarkan waktu saja, seperti yang saya bagi yang 3 ini. Jadi setiap ibu yang menyusui ini, mana yang mereka pilih itu yang saya kategorikan normal atau tidak normalnya, begitu Pak? Bukan, saya tidak berargumen itu urusannya Ibu. Tapi kan ketika Ibu membuat kuesioner, pembaca atau reviewer itu pasti ingin tahu seperti apa kuesionernya gitu loh Ibu. Jadi maksud saya Ibu ceritakan formatnya kuesioner ini seperti apa, deskripsi kuesionernya seperti apa gitu loh. Baik Pak, nanti akan saya tambahkan Pak. Jadi bukan masalahnya, saya tidak mempermasalahkan kuesionernya, tapi itu harusnya kuesioner itu. Kalau misalkan Ibu menggunakan tensimeter untuk mengukur tensi, Ibu harus kasih tahu merek tensimeternya apa, itu dari mana, apa digital atau itu kasih tahu gitu loh maksud saya. Karena beda, digital sama manual itu beda. Ada perbedaan kan begitu kan? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kuesioner itu kan juga kan macam-macam kuesioner kan? Apakah kuesioner terbuka atau tertutup? Apakah ini misalkan ini itulah. Jadi ciri-ciri karakteristik kuesionernya dijelaskan. Jadi supaya tidak menjadi jangan cuma dikasih tahu. Jadi kan bingung. Jadi nanti reviewer atau pembaca bisa ngikutin gitu loh. Karena kan katakan dulu kan kenapa ini perlu paper ini dibaca orang, satu, barangkali dia juga pengen mengembangkan atau pengen melakukan hal yang sama untuk tujuan yang berbeda. Jadi kan bisa dia pengen tahu juga dia apa kuesionernya kan. Minimal dia deskripsi umumnya harus kita kasih tahu gitu. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi sampai oke. Nah, kuesionernya Ibu validasi di mana? Belum. Nah, itu pasti kan kalau ini dikirim pasti akan ditanya, jelaskan hasil validasinya gitu loh. Dari mana kita tahu bahwa itu valid atau tidak?
Kalau hanya konten validity menggunakan Coba saya tanya Ibu. saya bisa, Pak. Hmm? Kalau kita lihat dari konten validity penggunaan SPSS, kan ada sekian persennya itu valid sama tidak valid. Sama uji reliability-nya. Iya. Jadi sekarang gini Bu, kalau Ibu menemukan obat, ini validitasnya gimana? Oh ini udah pernah dicoba sama tikus kan gitu. Gitu. Jadi artinya kan Ibu mau nggak ada obat Ibu pertama kali disuntikan, mau nggak? Kan nggak mau kan? Enggak loh. Nah ini juga sama. Jadi ini kan alat. Alat ini kan alat, instrumen. Instrumen ini udah diuji belum instrumennya? Jadi jangan sampai harus valid dulu instrumennya baru kita boleh menganalisa hasil pengukurannya. Kalau instrumennya belum valid, artinya hasilnya juga bisa jadi pertanyaan gitu loh Ibu. Ngerti nggak Ibu? Paham kan maksud saya? Jadi semua instrumen itu harus dia supaya hasilnya tidak bias. Nah itu, karena nanti kesimpulan ini pastilah itu keluar dari kuesioner ini kan. Jadi kalau kuesionernya tidak valid, berarti hasilnya juga tidak valid dong. Benar nggak? Iya Pak, tapi kan kalau sudah dilakukan seperti ini, situ. Nanti ini, ini kan sudah dilakukan Pak. Harusnya kan diuji dulu baru dilakukan kan, tapi kan ini karena sudah dilakukan, maksud saya tadi, saya pengujiannya melalui SPSS aja, konten validity-nya Pak. Enggak, kalau pengujian itu dia kan harus dengan objek yang berbeda. Iya, maksudnya nanti penghitungannya melalui itu. Dengan responden yang berbeda dan wilayahnya kan yang... Iya, intinya gini, intinya Ibu harus menjelaskan, harus bisa meyakinkan bahwa kuesioner ini valid. Terserah Ibu caranya gimana. Kan itu kan, itu dulu, itu terserah apa memang ini bahwa, nah intinya segitu aja terserah mau gimana. Tapi pokoknya langkah-langkah dalam membuat satu penelitian itu harus begitu, harus runut dia. Jadi artinya makanya perlu ada eksklusi inklusi, gitu. Jadi kita harus itu ada batasan, gitu loh. Semua itu adalah supaya nanti di ujung itu dia ketika kita menarik kesimpulan itu tidak menjadi bias, gitu loh, tidak menjadi pertanyaan, gitu intinya. Jadi pokoknya mau gimana pun ya artinya ini kan pertanyaan pendahuluan dari reviewer. Kalau Ibu submit ini nanti, kalau reviewernya jeli, itu akan ditanya juga gitu loh. Nah maksud saya, nah makanya gunanya kita ada pertemuan seperti ini atau ada review internal itu adalah kita bagaimana kita mendeteksi dini kemungkinan permasalahan atau pertanyaan yang akan ditanyakan oleh reviewer supaya paper kita tidak di-reject. Kan begitu sebenarnya tujuan utamanya. Oke, nah itu silakan. Nanti yang lain juga sama. Jadi setiap instrumen itu harus dijelaskan apa isinya, instrumen yang digunakan. Oke, masuk berikutnya ya. Jadi sekarang ini masuk bagian hasil. Nah kalau bisa di metode ini juga, ini Ibu harus coba tambahin. Kan dulu udah beberapa kali kita pertemuan. Ibu tambahin aja satu gambar berupa diagram blok gitu loh, menentukan untuk menggambarkan itu, ya, menggambarkan apa namanya metode apa tahapan penelitiannya gitu loh. Ibu bikin satu gambar yang bisa menjelaskan. Mana dilampirkan gambar Pak? Di bawah kolom hasilnya. Bukan, di bagian akhir metode ini. Di bagian akhir metode. Ini kan Ibu kan menjelaskan metode. Ya. Mulai dari sini penelitian ini dilakukan di wilayah ini sampai sini kan gitu kan. Bagaimana Ibu membuat ini dalam bentuk gambar? Ini mulai dari sini sampai sini bagaimana ini dibuat dalam bentuk gambar? Gitu loh, paham nggak? Gambarnya Pak.
Ibu yang lain tolong diperhatikan ya. Nanti jangan bolak-balik. Setiap kita ketemu, kita membahas hal yang sama terus. Ini khususnya dengan Ibu Deborah ini kayaknya sih udah singkat kali saya komentarin ini. Oke. Nah, masuk bagian hasil dan masuk dan pembahasan. Tadi kan Ibu menggunakan berapa responden? 55, Pak. 55, oke. Di bagian awal ini Ibu harus menjelaskan dulu 55 responden itu yang mana. Mana hasil pengukurannya? Jadi ini kan udah hasil pengolahan data ini kan? Iya, Pak. Nah, data yang Ibu olah supaya keluar ini mana? Data yang saya olah agar keluar ini. Jadi ini Ibu nih nyuntik orang kan gitu. Oh, orangnya udah sembuh. Pertanyaannya Ibu pakai obat apa? Oh. Ini kan hasil nih. Iya. Hasil ini dapat dari mana nih, Bu? Dari durasi itu, kemudian apakah dia seimbang atau tidak seimbang memberikan formik dan handmake, kemudian kita lihat pola defikasinya bagaimana. Akhirnya durasi yang baik itu, durasi yang normal, Pak. Iya, mana itu? Mana? Yang Ibu ceritain itu mana? Mana ya? Yang 26, Pak. Yang nomor 38 ini dapat dari ini angka 038 ini dapat ini dari mana nih? Itu p-value, Pak. Hah? Itu p-value dari durasi menyusui yang normal dengan pola defekasi yang normal. Iya, mana yang pola aplikasi normal dan tidak normal itu mana? Kalau yang normal itu kan, Pak, saya kategorikan dari durasi menyusui yang lebih besar daripada 10 menit, lebih dari 10 menit menyusui. Nah, terus? Kemudian kalau dia tidak normal itu, dia kurang dari 10 menit menyusui di setiap payudara. Kemudian pola defekasinya kalau dilihat dari situ kan, dia tidak normal. Ya, oke. Nah. Ibu jangan menjelaskan ke saya karena saya tidak perlu penjelasan Ibu. Yang saya kan nanyakan, ini kan saya nanya kronologinya. Ibu tadi bilang di atas 10 apa tadi, di atas apa? 10 menit. Di atas 10 apa tadi? Di atas 10 apa tadi yang normal tidak normal itu di atas berapa tadi batasnya? Di atas 10 menit, Pak. Ibu paham nggak pertanyaan saya? Halo, Pak. Yang lain. Halo. Halo, Pak. Ibu Deborah paham nggak pertanyaan saya? Yang saya gunakan itu... Bukan, pertanyaan saya itu definisi normal tidak normal apa tadi? Nah, definisi normal itu jika ibu menyusui bayinya di setiap payudara lebih daripada 10 menit, Pak. Kalau tidak normal kurang dari 10 menit. Oke, pertanyaan saya yang kedua ya. Ini pertanyaan ini udah sangat detail ini. Ibu menggunakan berapa subjek tadi? 55. Nah, dari 55 itu yang menuju di atas 29? Halo, Pak. 29? 29. Hah? Ibu tahu nggak dari mana? Terputus tadi suara Bapak, Pak. Iya, yang normal itu ada berapa orang? Yang normal. ...29, Pak. 26 tambah 3. Nah. Yang tidak normal ada 18, tapi pola defekasinya normal. Durasinya normal, pola defekasinya juga ada 29 yang normal. Nah, itu kalau saya mau tahu,
yang 18 ini berapa menit ini rata-rata ini masing-masing? Berapa Pak? Yang 18 orang ini berapa menit ini menyusui? Kurang dari 10 menit ataupun lebih dari 5 menit. Iya, berapa menit? Ya aku pengen tahu, pengen lihat mana hasilnya itu. Kan nggak ada kan? Nah itu yang Ada, itu yang Pak. mana? Ada, Pak. Di mana? Di atas, Pak, narasinya. Di atas, Pak, narasinya. Di Ini mana? sekian. Di metode. Ini kan durasi menyusui. Bukan. Jadi Ibu, pertanyaan saya gini Bu, ini kan ada tadi 55 orang. Iya. Ini udah ringkasannya ini. Daripada Ibu menampilkan ini, tampilkan yang 55 orang itu. Masing-masing berapa menit? Si A, Ibu A 5 menit, Ibu B 7 menit, yang ini 11 menit gitu loh. Saya buat di tabel ya, Pak. Iya, bikin di tabel. Itu harusnya itu keluar dari hasil kuesioner ini gitu loh, Ibu. Nah, itu namanya raw data atau data pengukuran. Dari data itulah nanti semua hasil ini keluar ke bawah. Keluar angka ini, keluar angka yang ini, keluar yang ini gitu loh. Gitu. Udah. Ya, Pak. Nah, ini yang ini persen-persen ini nggak usah dibikin ini, Bu. Gunanya buat apa ini? Ini nggak usah ini. Kan sama ini dengan F, kan sama aja. Apa bedanya? Oke? Ya, Nah, tadi kan berarti sebelum ini ada tabel hasil pengukuran. Nah, lalu baru nanti Ibu jelaskanlah dari situ keluar hasilnya ada persen-persen. Ibu jelaskanlah penjelasannya ini. Penjelasan ini kan? Oke. Nah, Pak, selain mau nanya, Pak. Nah. Tadi kan Bapak anjurkan buat tabel durasi menyusui dari 55 ibu itu. Kemudian kan kuesioner saya kan bukan hanya durasi saja, ada tentang konsistensinya, kemudian juga ada frekuensi, itu juga saya buat tabelnya, Pak. Iya, satu tabel aja semua. Pokoknya hasil pengukuran dari kuesioner ini ditampilkan semua. Oke. Jadi biar kelihatan ini asal mulanya dari mana. Gitu loh. Jadi jangan lompat-lompat tiba-tiba ke sini. Nah oke kan. Jadi nanti kan keluar hasil, nanti setelah itu keluar kan. Nah, yang Ibu ukur apa aja? Ini kok soalnya hasilnya terlalu sedikit ini. Yang Ibu ukur lagi selain itu apa? Pertama durasi, Pak. Kemudian kan ke pola defekasinya itulah yang terdiri dari frekuensi dia buang air besarnya, konsistensinya, warnanya, kemudian berat badan bayinya. Nah, itu data itu harus keluar dong. Ngapain Ibu ukur itu semua? Kan ada artinya kan? Saya pikir itu disimpan jadi master data saja, Pak. Mau dijual di pasar atau mau diapa ini? Mau di harta karun? Ini foremik sama hindimik ini apa ini? ASI yang pertama kali keluar dan ASI yang paling akhir keluar dari payudara pada setiap kali menyusui. Nah, ini diukur ini? Iya, Pak. Tujuannya diukur Dari buat durasi, apa? Itulah dari durasi itu. Untuk melihat, Pak, kalau dia formik ini, dia tinggi akan laktosa, sedangkan hermik ini dia lebih tinggi dengan lemaknya. Bayi itu harus mendapatkan formik dan hermik ini seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau tidak bisa hasil pengukuran ini mana? Dia berkaitan kan durasi ini, Pak, kan durasi menyusui dalam keseimbangan formik dan hermik. Ya enggak dong, kan sekarang kan tadi kan Ibu kan ini kan ada kandungannya tadi katanya. Ya, beda, kan, kalau Ibu durasi kan waktu. Kalau kandungan kan enggak dong, Ibu. Kalau kandungan itu kan Kalau untuk kandungannya enggak saya ukur, Pak, di sini. Berarti ini judul ini salah berarti. Enggak.
Nah, terus tahunnya ini untuk seimbang untuk ini dari mana tahunnya? Kita bisa mengkategorikan bayi itu mendapatkan formik dan helmik seimbang dari lamanya dia menyusui, itulah durasi menyusui, Pak. Dari setiap payudara. Kalau dari literatur yang saya baca ya. Jika dalam waktu itu dia kurang, tentu saja dia masih mendapatkan ASI yang encer. Itulah dia formik. Halo, Pak. Sebentar Bu ya, sebentar Bu ya. Ya, Pak.
Halo. Halo, Pak. Ya, oke, lanjut ya. Sorry ya. Mana tadi? Nih. Ya, oke. Tapi minimal tadi ini data-data yang semua yang diukur itu ditunjukin. Itulah tambahan hasil ini. Jadi nanti Ibu jelaskan hubungan berat badan segala macam itu dijelaskan dari data itu tadi. Itu yang diceritain. Nah, kalau bisa yang gini-ginian ini nggak usah ini. Sebaliknya durasi yang tidak normal ada pula pola. Ini ada pula ini bahasa bukan bahasa resmi ini, Bu. Bahasa prokem ini. Sebalik ini sebalik minusnya kita. Durasi yang tidak normal ada pula pola refleksi dan berat badannya mengalami peningkatan yang normal. Nah, ini harus ditunjukkan ini peningkatan berat badan itu mana gitu loh. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tubuh bayi yang sudah beradaptasi dengan situasi tersebut. Ini pendapat orang lain loh, Bu. Ngapain Ibu masukin sini pendapat orang? Coba saya tanya, Ibu ngapain ini ditulis di sini? Hah? Dibahas perbandingannya maksud saya, Pak, tapi akan saya hapus lah, Pak. Gitu. Jadi ini kan Ibu kan sudah punya pengetahuan tentang itu. Jadi Ibu kan seorang perawat atau seorang bidan atau seorang yang ahli di bidang ini tentunya kan. Ibu kan punya pemahaman terhadap masalah tadi menyusui, masalah itu yang Ibu tuliskan di sini, jangan pendapat orang. Ngerti nggak, Bu? Iya, Pak. Jadi pemahaman Ibu tentang bagaimana hubungan berat badan, bagaimana dengan tadi waktu menyusui, bagaimana dengan defleksi, defekasi atau apapun itu, warna kotorannya, warna apa tadi yang dicek lagi itu. Nah, itu dikaitkan. Iya, Pak, betul, Pak, warna pepesnya. Gitu. Jadi Ibu kan udah punya pengetahuan tentang itu gitu loh. Jadi Ibu pendapat Ibu jangan dirujuk ke orang. Iya, Pak. Gitu loh. Apa Ibu harus minta si pendapatnya si Mariwiani untuk menyatakan bahwa ditambah lagi bayi yang lainnya adaptasi keluarga segala macam itu gitu. Itu kan pengetahuan umum itu gitu loh. Ini ngapain harus menulis nama orang ini di sini? Itu Bu ya, yang perlu kita rujuk, itu kalau kita satu menyatakan pendapatnya dia, artinya, tapi bahwa bayi itu harus menyusui sama ibu, itu everybody know, bahkan binatang juga tahu bahwa anak bayi itu harus menyusui sama ibunya gitu loh, itu nggak perlu direferensi. Nah, itu kan sifatnya yang umum gitu loh. Jadi jangan semua kalian referensi seperti ini gitu ya. Ini lihat nih. Ini segala macam ini. Gitu. Nah, jadi di bagian hasil ini, di bagian discussion, tadi kan data-data itu tadi ditampilkan. Tadi saya bilang data hasil kuesioner. Nah, Ibu lihat trennya bahwa pasti kan ada faktornya kan. Harusnya kan Ibu kalau bisa Ibu jangan hanya melihat kurang dari 10 dan lebih dari 10. Tapi yang dikurang dari 10 juga ini ada perbedaan masing-masing ini harusnya. Ibu harus bisa menganalisa itu. Yang 5 menit bagaimana, yang 7 menit masa sama, yang 5 sama 10? Sama nggak? Saya tanya dulu Ibu, sama nggak yang menyusui 7 menit tadi dan 10 menit itu sama nggak itu? Halo Ibu Deborah. Beda sih Pak, kalau 5 ke 10. Nah makanya, itu kan pasti ada perbedaan, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi dijelasin bahwa itu berbeda gitu loh. Nah yang di atas 10 juga sama, 11 sama 20 menit beda lah. Itu saya tahu kalau anak itu menyusui makin lama, anaknya makin pintar. Kalau anaknya sedikit kurang menyusui dari ibunya, itu juga kurang itu daya tahan tubuhnya juga berkurang. Nah itu kan bisa dijelasin gitu loh. Walaupun mungkin itu sebagian ada tambahan pengetahuan umum, tapi itu berbeda gitu loh. Nah itu yang disebut analisa. Jadi jangan cuma dibagi dua, kurang dari 10 sama lebih dari 10, jangan begitu. Oke?
Nah, ini Oke, membuat ini penelitian ini jadi terlihat dangkal gitu loh. Tidak ada apa-apanya, cuman ini aja yang dibahas mah nggak ada apa-apanya ini. Tidak memberikan impact apa-apa gitu loh. Kalau bisa Ibu cerita di situ, jadi kalau misalkan orang umum juga baca kayak saya, jadi saya punya pemahaman gitu loh. Oh, gitu loh. Jadi tidak harus peneliti yang baca gitu loh. Nah, harus bisa memberikan itu. Jadi setiap, makanya tadi perlu saya Putus-putus. minta saya ditampilkan dari data. Halo? Halo, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya. Ibu dari data dari 55 ibu orang ini kan pasti punya keragaman ini semua kan? Iya, Pak. Dan itu pasti punya arti setiap keragamannya gitu loh. Nah, itu Ibu lihat ada trennya di situ. Termasuk tadi Ibu bilang tadi ada 5 menit, ada 6, 7 sampai 10 kan? Cuman di sini Ibu bagi kurang dari 10 sama lebih dari 10. Harusnya itu dilihat. Kalaupun nanti pada ujungnya Ibu untuk tujuan tertentu itu dibagi 2 nggak apa-apa, tapi pada awalnya itu harus dibahas secara detail. Apa yang terjadi di dalam itu gitu loh. Dan apa hubungannya tadi dengan berat badan, apa hubungannya dengan warna kotoran, apa hubungannya dengan defeksasi, itu segala macam gitu loh. Nah, itu dilihat dari situ gitu. Nah, itu dibahas di sini. Jadi pendapat-pendapat orang ini nggak usah muncul di sini gitu loh. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Nah. Pak. Oke, nah literatur ini jangan ada yang ini ya. Ini nama-nama ini diganti tadi, udah saya kasih tahu caranya. Itu tadi sekali klik aja udah dapat saya banyak literatur. Jangan terlalu malas lah. Oke? Oke, Pak Arjon. Terima kasih. Nah, ini berikutnya ini ya. Ini polanya sama ini, saya lihat semua sama, polanya sama. Jadi makanya tadi saya suruh tolong Bapak Ibu dengerin. Jadi ini resikonya kalau Ibu nanti ketemu saya papernya begini lagi nanti ya. Ini khususnya kayak Ibu Deborah yang udah saya kenal namanya di sini nanti. Bu Debi, Novita ini. Nanti ketemu saya lagi nanti saya marah loh. Kalau hasilnya gitu-gitu aja terus. Hah? Ibu Deborah mau nggak sama Kain? Halo Ibu Deborah. Halo, Pak. Suaminya marah lagi. Istri saya kok dimarah-marahin katanya. Demi kebaikan, Pak. Oke, jadi ikhlas saya marahin ya. Tapi jangan karena ikhlas saya marahin nanti papernya bolak-balik ke saya gini-gini terus gitu loh. Enggak lah, Pak. Akan kami perbaiki ya, Pak. Terus ya. Ini paling lambat hari Minggu saya terima hasilnya ya. Hari Minggu ya, Pak ya. Bu, ASI itu kalau lebih dari 2 hari busuk, benar nggak? Ibu kan bahas ASI tadi. Ini paper juga kalau lebih dari 2 hari nggak dibahas juga busuk juga gitu. Serius, kalau nggak percaya. Siapnya kami kirim ke Bapak ya, Pak. Nah, kirim hari Minggu. Kecuali papernya Ibu masukin ke kulkas nanti supaya nggak basi. Mau nggak masukin ke kulkas? Beku lah, Pak. Pokoknya yang papernya yang tidak saya terima hari Minggu, kalau mau saya review lagi bayar. Ya, saya nggak mau. Janganlah kejam kali sama kami, Pak. Hidup ini memang kejam, Bu. Beneran. Tanya Ibu Ternida, tahu dia hidup ini kejam. Jadi kalau mau gratis hari Minggu gitu maksudnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, ini nih. Ibu Sunarti ada nggak sama Ibu Debi? Ada, Pak. Siap, Pak. Saya minta tolong ini khusus ini sama Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau bisa tolong lain kali bikin judul jangan huruf besar ya. Boleh nggak saya minta tolong? Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, soalnya sakit hati saya bacanya kalau di huruf besar. Kecil kan, Bu. Nah, Siapa? Dibikin gini aja, gini loh. Dibikin gini gitu loh. Ini bacanya enak loh ini. Soft gitu loh. Jadi kalau dibikin huruf besar itu main kasar namanya. Iya, Pak. Jadi di antara kita jangan main kasar gitu.
main soft aja. Daya hambat daun manukan. Oke, peningkatan daya hambat manukan. Nanti dengar Ibu. Terhadap jamur. Sebentar, ini masih direkam nggak ini? Oh masih ya, oke. Ini nanti hasil diskusi kita hari ini tolong nanti Ibu, nanti aku upload ke sini, nanti aku kirim, nanti kalian dengerin ya. Supaya Iya Pak, di grup kita ya Pak. ya nanti aku share nanti. Jadi, nah, ya, jadi berarti pertanyaannya itu adalah berapa peningkatan daya hambatnya? Itulah pertanyaan penelitiannya. Jawaban itu yang Ibu jawab di sini. Ada nggak jawaban itu? Ada Pak. Di situ adanya peningkatan daya hambat daun manukan. Berapa persen? 60%. Dia nggak pakai persen Pak. Dia Jadi? pakai sentimeter ini, milimeter. Karena untuk yang daya hambat itu kan ada kuat, sedang, lemah, dan tidak ada. Jadi kalau kurang dari 20 mm itu lebih dari 20 mm itu kuat. 16 sampai 20 mm itu sedang. 10 sampai 15 mm lemah. Lebih kurang dari 10 tidak ada. Itu Pak panduannya. Makanya ini di sini ada apa namanya? Saya buat berapa milimeter Pak hasil. Jadi nanti ini nggak usah ini ya. Nanti hasil ini yang saya coret ini nanti ini di pembahasan aja ditaruh di bawah. Di sini nggak usah. Iya, Pak. Hasil utamanya aja di sini. Di abstrak Iya, itu kita tampilkan hasil utamanya aja. Oke. Iya, Ya. Nah ini kita lihat ini ya. Ini ngomong-ngomong ini paper mau disubmit kemana? Kemana ya Pak? Belum tahu Pak kemana. Oke, nanti kita bicarakan kalau gitu. Tapi polanya, makanya ini penulisan ini kalau bisa disesuaikan penulisan ininya, penulisan referensinya. Ini kemarin Ini pakai sampai mendele Pak, pakai apa? Iya, Apa? ya nggak apa-apa. Nanti gampang dirubah. Kalau pakai Mendeley harusnya sih gampang dirubah dia. Iya Pak. Nah ini kan ini oke sampai di sini dia. Ini sampai di sini. Ini masih pendahuluan ini ya, masih pengantar ini. Iya Pak. Ini masih pengantar sampai sini masih pengantar nih. Saya nggak usah baca. Ini sampai sini. Nah ini juga masih pengantar ini, masih merupakan ini gitu loh. Iya Pak. Nah ini juga masih pengantar ini. Nah literatur yang menceritakan apa namanya penelitian tentang daya hambat itu belum ada muncul. Hasil penelitian orang ya Pak? Iya. Oke, Itu yang nanti penting. ditambah, Pak. Itu yang penting gitu loh. Jadi ini masih isinya pendahuluan ini masih dua. Yaitu tadi masih pengantar doang. Sama ini penelitian ini tapi ini juga belum kelihatan apa bedanya dengan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau bedanya di sini saya menggunakan konsentrasi bertingkat yaitu 15, 30 dan 60%. Sementara orang lain itu hanya pakai satu dosis aja gitu, Pak. Yang Dan mana? dia Yang mana orang lain itu? Nah, itu makanya, Pak, belum Nah, saya itu. cari. Jadi Nanti saya tambahkan. Dari mana Ibu tahu bahwa orang lain hanya menggunakan tidak bertingkat? Sementara Ibu juga nggak tahu. Sudah saya cari, Pak, jurnalnya sudah saya baca, cuman belum saya masukkan tambahannya. Halo? Enggak, lagi nelfon Pak itu. Mau juga? Nggak mau dia.
Ya Bu, lanjut Bu. Yuk, gimana, ada pertanyaan? Unmute ya. Halo? Halo, iya Pak. Halo? Nanti Halo? saya tambahkan di pendahuluan. Ya, halo. Ya, halo, Ada Pak. pertanyaan? Ya Pak, ini mungkin di pendahuluan nanti saya tambahkan hasil penelitian orang lain sebagai perbandingan Pak. Sudah saya baca beberapa jurnal Ya. Pak. Ya, oke. Nah itu ya, jadi nanti baru Ibu jelaskan apa perbedaannya dengan yang dilakukan oleh orang lain. Oke, baik Pak. Ya, nah itu kekuatannya, itu satu ya. Nah, sekarang ini kan Ibu kan menggunakan tadi itu menguji daun itu ada berapa percobaan? 3 kali pengulangan Pak. Kalau menurut literatur dia harus 3 kali pengulangan. Jadi pengulangan 1, 2, dan 3 Pak. Nah itu ada itu kelompok namanya atau gimana? Iya, kelompok Pak. Kelompok pengulangan 1, kelompok pengulangan 2, kelompok pengulangan 3. Di hasil sudah saya terahkan semua berapa milimeter jumlahnya di setiap kelompok Pak. Masing-masing kelompok itu ada berapa kali? Satu kelompok itu 1 kali Pak. Berarti dia ada 3 kali pengulangan, 3 kelompok Pak. Oh, jadi cuma satu aja diuji setiap pengulangan itu cuma satu gitu, nggak ada beberapa sampel. Sampelnya berapa? Sampelnya ada
kalau dia ke bakteri kan Pak, dia pengulangannya dia kan pakai apa namanya itu ya, pakai bakteri, dia menggunakan apa namanya ya, agar itu loh Pak, menggunakan agar. Jadi kalau dia misalnya dia 3 kali pengulangan, berarti dia 3 kelompok. Enggak, maksud saya satu kelompok itu ada berapa sampel gitu loh? 3 Cuma Pak. satu. Satu kelompok 3 sampel. Iya Pak. Enggak, yakin dulu ini satu kelompok itu. Seperti ini Pak, satu kelompok itu kan satu pengulangan. Satu pengulangan, jadi dia bisa menggunakan satu sampel. Nah, makanya maksud saya, pertanyaan saya karena kan di sekarang kan coba kita lihat di bawah ini ya. Ini kan ada standar deviasi nih. Iya Pak. Nah, standar deviasi berarti kan lebih dari satu. Ini kan yang kelompok satu kan dia apa namanya ya, P0. Ya perbandingannya yang kosong kan Pak. Terus ini yang positif, yang negatif, baru P1 kelompok 1, P2 baru P3. Berarti semuanya ada 5 kelompok. Kalau ada dengan yang apa namanya yang positif sama yang negatif. Bukan, ini dulu. Ini kan ini coba Ibu baca nih tabel ini nih, tabel 1. Iya Pak. Kelihatan nggak? Iya Pak. Ini kan ada ini 23 plus minus 2,7. Rata-ratanya Pak. Rata-rata dari berapa ini? Dari hasil yang di atas itu Pak. Di atas apa namanya? Ini yang kan ada yang ditandain ini. Yang ditandain ini. Nah, maksud saya ini kan ada hasilnya. Maksud saya Ibu, tabel ini Ibu tambahin satu kolom di sini yang menunjukkan hasil masing-masing ini sebelum dirata-ratakan. Oh, hasil masing-masing ya Pak? Yoi, jadi masing-masing ini ditunjukin semua, nanti baru dia keluar rata-ratanya. Oh ya Pak, baik Pak. Sama seperti tadi punya Ibu Deborah. Artinya kita ini ada dapat hasil. Ini kita pengen tahu ini. Artinya aslinya data ini berapa ininya gitu. Jadi misalkan nanti dia itu perubahan angka itu kenapa? Nah itu yang menjadi diskusi salah satunya gitu loh. Tapi sudah saya cantumkan di atas gambar ini Pak. Di atas gambar itu Bapak naikkan. Nanti ada hasilnya itu satu persatu. Nah ini dia yang kuning-kuning ini Pak. Nah kalau bisa sih jangan gini. Ini orang bingung baca ini. Mbak bikin di tabel aja. Dibikin di tabel Pak, gitu loh. Jadi nanti contohnya ini. Ini ya. Ini contohnya. Saya kasih tahu ini ya. Ini geser sini. Untuk ini geser sini deh dulu ya. Ini ya. Ini saya bikin ini. Nah, ini kan. Ibu bikin di sini nanti. Ini untuk ini nanti ada 1, 2, 3, ada berapa? 4, 5. Masing-masing kan rata-ratanya ini. Ini juga sama. Iya, Anggap Pak. ini gitu loh. Ini ada ini. Iya Pak. Ada ini. Iya, Paham kan? Nah, sehingga Iya, Pak. ini asli originalnya ini, rata-ratanya ini. Gitu. Iya Pak. Jadi kelihatan dia. Pokoknya tolong Bapak Ibu yang lain tolong didengarin ya. Jangan tolong ini jadi pokoknya itu kalau kita itu membuat satu penelitian itu dia mulai dari metode itu dia semua harus runut gitu loh. Jangan ada ini dari mana, jangan ada pertanyaan begitu gitu loh. Ya Pak. Jadi nanti ini juga ibu bisa ngelihat misalkan angka-angka yang ada di kolom ini perbedaan ini, ibu harus bisa melihat apa artinya itu gitu loh. Atau kenapa misalkan ini K1 itu dia kenapa standar deviasinya lebih besar dibanding dengan P1, atau ini kenapa ini kok ini bisa lebih besar dibanding P1 gitu loh. Ya Pak. Kenapa P2 lebih besar standar deviasinya, itu juga jadi bahan pembicaraan. Dan ini bisa dilihat nanti dari pola data yang ada di kolom ini. Iya Pak. Nanti bisa saya Oke. lihat di master datanya Pak. Oke Pak. Oke, ya gitu caranya ya. Jadi itu pertama. Nah, ini kan nggak kebaca ini tulisan ini Bu. Nggak kebaca ini tulisannya ini. Yang putih-putih ini nggak tahu ini artinya apa ini. Harus diperbesar lagi tuh Pak biar bisa diperbaca. Itu maksudnya Harus itu kelihatan. maksudnya
dosis, Pak. Dosis yang pakai 30%, 15%, sama 60%. Iya, kan ibu aja yang tahu, kan orang kan nggak tahu. Oh iya, Pak. Kan kalau kan ini kan tujuannya kan supaya orang tahu, bukan supaya ibu tahu. Kan ibu kan udah tahu kan. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya ini juga perlu tahu, ini kenapa posisinya memang harus begini, dia posisinya ini. Iya, Pak. Nah, itu juga harus dijelaskan kenapa posisinya harus begitu. Harus dibuat jarak memang dia, Pak. Kalau enggak Itu. dia nanti berdempetan. Nah, itu contoh ya. Itu oke, ini nanti tambahin ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini makanya tadi saya tanya, ini satu kelompok itu berapa sampel? Nah, berarti satu kelompok itu ada 5 sampel. Nah, itu pertanyaannya. Oke, tabel 1. Nah, nanti ibu jelaskan arti angka-angka ini semua sama ini harus dijelaskan. Iya, Pak. Oke. Nah, Iya, Pak. nah kolom ini kayaknya kolom ini nggak penting ini, Bu. Oh, yang keterangannya, Pak. Ini, Ibu nanti jelasin aja nanti di sini, ketika Ibu menjelaskan tabel 1, Ibu jelaskan bahwa kelompok kanal P1, P2 itu lemah, K1 itu kuat, gitu aja, nggak usah dimasukin tabel. Iya, Pak. Oke ya. Nah, oke ya, jadi ini hasilnya. Ini juga sama, ini kan Ibu kan melakukan, apa namanya tadi, ini judulnya melakukan peningkatan daya hambat daun manukan Iya, Pak. terhadap jamur Kanadia. Iya. Seperti apa sih manukan sama jamur itu? Kalau daun manukan itu Enggak, ibu jangan jawab. oh, Ibu, tapi harusnya pertanyaan itu nggak muncul kalau ibu menulis paper ini dengan baik gitu loh. berarti harus Nah, diterangkan si daun manukan dengan si Candida ya, Pak? Ibu tambahin di sini gambarnya, fotonya di sini. Iya, Pak. Nih, saya kasih tahu contoh ini ya. Saya kasih tahu contoh ini. Ini biar ibu, tolong yang lain tolong disimak dengan baik. Ya, kepada ibu-ibu yang cantik, tolong disimak dengan baik. Bentar ya. Oh, bentar, sorry. Coba ibu lihat ini ya. Ini dia menggunakan efek apa nih? Ibu bisa baca nggak? Ekstrak Peronia amygdalia daily red on red, ya. Nah, ini bikin gambar seperti ini. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum kelihatan. Ke bawah, Pak. Mungkin. Mana dia? Oh ya, ini, Pak. Kelihatan? Belum, Nah, Pak. inilah. Hah? Iya, tunggu dulu. Belum. Paham nggak? Yang lain tolong perhatikan. Ini dengan melihat Pak. gambar ini, Ya, Pak. ini dia dikasih doxorubicin, ini dicampur dengan American leaf. Apa American leaf bahasa Indonesianya apa? Daun apa ya? American, Bu. Lupa saya bahasa Indonesianya apa. Pokoknya American leaf. Ini banyak ini tanaman Indonesia ini. Nah, ini disuntikkan kayak tikus ini. Bagaimana ini digunakan untuk mengurangi kerusakan jaringan tikus, jaringan jantungnya akibat penyuntikan doxorubicin. Nah, ini diagram bloknya. Nah, ibu juga
masing-masing ibu itu bikin seperti ininya gitu loh. Paham nggak? Ini yang saya maksud tadi itu. Ini the scheme of experiment for damage exhibition of kidney tissue. Ini artinya skema eksperimen untuk pencegahan kerusakan jaringan jantung. Ibu Deborah tadi juga ada Ibu Deborah. Iya, diagram blok tadi maksud Bapak kan, Pak? Bikin seperti ininya. Jadi ibu juga tadi, kalau saya tanya, gimana sih manukan itu, gimana jamur itu, nah kalau ibu bikin diagram blok seperti ini, masukin foto daun manukannya, masukin foto jamurnya, jadi orang pembaca nggak bayang gitu loh. Apa yang dilakukan. Jadi ibu nggak usah lihat baca ceritanya, ini dengan baca ini, lihat gambar ini, harusnya ibu orang kesehatan bisa menginterpretasikan orang ini ngapain gitu loh. Nggak usah baca papernya. Kebayang nggak ini? Ibu Debbie kebayang nggak kira-kira? Ini dengan melihat gambar ini, nggak usah baca papernya, tapi kebayang orang ini ngapain gitu loh. Jadi ibu juga harus bisa seperti itu di paper ibu ini. Ya, Nah, Pak. kalau Ibu Deborah tadi juga sama, tunjukin ibunya, tunjukin bayinya, bagaimana ini apa yang diukur warna segala macam lah. Bagaimana supaya dengan melihat gambar itu kebayang gitu loh, oh ini melakukan ini dan yang diamati ini gitu loh. Ini dilihat ini hubungannya ke jantung kan gitu. Ginjal juga. Ginjal itu. Oh ya ginjal, sorry bukan jantung, ginjal ya, sorry. Ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. CKR? Tahu nggak CKR? CKR, Pak. Tahu nggak CKR apa? Cocok kamrasa, Pak. Cocok. Nah sama. gitu. Oke ya, jadi gitu. Jadi ketika baca ini kita lagi bisa dengan melihat gambar tadi, walaupun saya nggak baca ini, aku bisa kebayang gitu loh, nggak usah baca metodologinya. Nah ketika saya baca, ketika saya baca itu, saya pengen tahu komposisinya berapa, bahan yang digunakan apa, segala macam gitu loh. Itu paling saya jadi pengen tahu itu aja. Tapi kalau skema umumnya dari gambar tadi harusnya ke gambar. Oke ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah ini juga sama. Jadi sebelum dapat hasil ini, harus bisa dapat gambaran itu juga. Jadi saya enggak. Nah, Ibu juga harus bisa menceritakan di sini bagaimana prosesnya tadi. Kalau di sini kan ada berapa proses nih. Dari daun manukan itu sampai hubungannya ke jamur, sampai keluar ini apa yang terjadi? Kita nggak kebayang loh sampai keluar ini. Iya, Pak. Diekstrak dulu, Pak, daun manukannya. Ya, nah itu ditunjukin dan dijelaskan. Jadi sama seperti kalau kita bikin donat gitu loh. Itu kan dari tepung. Kalau ibu cuma cerita ada tepung terus ada donat gitu, kan bingung kan dari mana ceritanya. Ini seperti apa? Kok bisa jadi bulat dia gitu loh. Kan tadi kan tepung. Serbuk dia. Kok ini bisa jadi bulat begini, jadi donat? Nah, punya ibu ini seperti itu kurang lebih. Daunnya dari nggak kelihatan Iya, Pak. gimana, tiba-tiba jadi seperti ini gitu loh. Iya, Pak. Oke? Oke, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Kebayang ya? Oke. Kebayang, good. Pak. Nah, artinya nanti ini paper, coba ibu bikin, pasti akan jadi bagus kelihatannya paper ini. Baik, Pak. Ya, nanti jadi sebelum ini nanti ada penjelasan itu, ibu jelaskan ini apa ini wadahnya ini apa, dalam bentuk seperti apa. Nah, yang dimasukkan ke sini apa gitu loh, ke dalam wadah ini. Sehingga keluar yang di putih-putih ini dari ekstraksi itu segala macam itu harus ada kronologinya sampai keluar hasil tabel 1. Nah, di bagian pembahasan adalah Ibu menjelaskan tadi analisa fitokomianya sampai ini masalah daya hambat ini. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Clear ya? Jadi ini Clear, Pak. ini yang kuning-kuning ini penjelasan punya orang ini nggak usah dari sini. Ini pindahin Iya, aja Pak. ke pendahuluan, dimasukin di pendahuluan dia. Iya, Pak. Oke. Ini kesimpulan, oke ya, literatur nanti diperbaiki. Iya, Pak. Dan ya, Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. oke, next. Ini punya siapa nih? Nih, punya Ferawati, Fitri Nelda, Silaban.
Mana orangnya? Ada nggak orangnya? Oh ada. Suaranya hilang, Bu. Ini literaturnya kepanjangan ini, Bu. Apa abstraknya? Ibu masih unmute itu, Bu. Ibu Ferawati. Oh iya, Pak. Ini abstrak itu kan bahasa Indonesia kan ringkasan. Iya, Jadi kalau Pak. ringkasan itu dia harus ringkas. Kalau ini namanya bukan ringkasan tapi panjangan. Iya, Pak. Bisa bedain ya ringkasan sama panjangan ya. Iya, Pak. Jadi ibu harus bisa meringkas ini abstrak ini maksimum segini. Ukurannya maksimum segini. Berarti harus ibu kurangin ini banyak hal. Dan ini dibikin satu paragraf. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, Ibu menggunakan 96 sampel ya. Iya, Pak. Nah, kalau bisa di sini juga sama tadi. Ibu perhatikan tadi ya. Harusnya saya nggak usah ngulang. Hasil data uji tes ini nggak usah dimunculin di sini. Tapi menjadi pertanyaan utama ini, peran, coba yang bersuara tolong dong. Siapa yang bersuara nih? Bu, karena Ibu satu ruangan, walaupun cuma Ibu Ferawati yang aktif, jadi suara Ibu kedengaran di sini. Ibu ngobrol yang lain. Nah, ini nah ini kan berarti kan bagaimana peran daripada survivor ini untuk mendeteksi dini kanker kan gitu itu pertanyaannya kan? Terhadap perilaku wanita usia subur, Pak. Iya, makanya artinya berarti kan itu yang harus, nah itu yang menjadi pertanyaannya. Jawaban itu yang menjadi hasil utamanya di sini di bagian abstrak. Jadi hasil-hasil ini nih, hasil p-value ini nggak penting ini di sini. Oke? Nah ini kesimpulan nggak usah, sampai hasil aja. Abstrak itu sampai hasil, kesimpulannya nggak usah. Nanti di bagian bawah aja di kesimpulan. Iya, Pak. Oke. Ya nanti direvisi ya. Ini juga sama tadi pendahuluan mirip tadi seperti kasus yang tadi ini teratur terhadap masalah penelitian deteksi pencegahan dini kanker serviks itu tuh belum ada di sini muncul. Ini baru pengantar aja ini semua. Nah lalu di bagian akhir ini Bu jelaskan yang kuning ini apa bedanya ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, ini bagian metodologi. Nah, ini juga mirip tadi. Ibu juga harus bikin diagram blok di sini. Terlalu ringkas ini metodologinya. Ibu harus jelaskan skema penelitiannya secara detail. Sama juga ini berarti jumlah sampel ini adalah 96. Ini diapain ini 96 ini diapain? Survivornya tadi kasih penyuluhan, Pak, sama yang 96 wanita usia subur. Terus nanti, Pak, mau dilihat dari 96 orang ini berapa orang yang jadinya ikut serta untuk melakukan deteksi IVA tadi, Pak. Nah, penyuluhannya apa? Penyuluhannya tentang kanker serviks, Pak. Nah, mungkin kalau bisa sih itu deskripsi singkat isi penyuluhan itu dibuat sedikit aja supaya orang kebayang gitu loh, nggak usah panjang lebar gitu. Tapi deskripsi penyuluhan itu seperti apa dijelaskan gitu loh. Kontennya apa, nanti dari situ yang diukur apa gitu loh. Kira-kira tujuan ininya itu apa gitu, tujuan dari penyuluhan itu supaya apa yang akan diharapkan dari orang itu dengan penyuluhan itu gitu loh. Nah itu dijelasin gitu kan, nanti baru nah yang diukur apa dari situ. Yang diukur keikutsertaan mereka, Pak. Apanya? Kan ini kan Ibu kan membuat uji statistik. Iya, Pak. Yang diuji apanya? Kan berarti kan harus ada data yang diukur. Yang diukur itu apa dan alat ukurnya apa? Kan tadi kan penyuluhan itu kan perlakuan. Iya, Pak. Nah, setelah dibikin perlakuan, lalu ada yang diukur dong.
Nah, yang diukur pengetahuan dan sikap mereka, Pak. apa alat ukurnya? Kuesioner, Pak. Nah, mana kuesionernya? Nggak ada muncul kuesioner di sini. Nah, kalau nggak saya tanya kan nggak ada. Iya, Pak, nanti dibuat, Pak. Nah, kembali. Tadi juga ketika Ibu bikin kuesioner, Ibu jelaskan di sini. Berarti setelah penyuluhan dengan pola yang tadi, Ibu jelaskan setelah sekian lama akan dilakukan pengukuran menggunakan kuesioner. Nah, Ibu kuesionernya itu Ibu bikin atau menggunakan kuesioner yang ada? Kuesioner yang ada, Pak. Ya, dari siapa yang bikin? Kemarin itu kuesioner yang ada, tapi saya modifikasi lagi, Pak, dan udah diuji juga, Pak. Nah, itu Ibu jelaskan. Ini oke, ini dijelaskan. Kuesioner dari sini dimodifikasi, dan ini setelah dimodifikasi sudah diuji. Hasil pengujiannya ini, gitu. Oh iya, Pak. Nanti dicantumkan, Pak. Oke, Oke, ya, Pak. itu. Nah, lalu, ini kan ada ini. Ini ada 190 responden. Katanya tadi sini cuma 96. Itu, Pak, karena kan saya pakai kontrol juga, Pak. 96 itu untuk eksperimennya, 96-nya lagi untuk yang kontrol, Pak. Enggak dong, berarti responden itu harus dikasih tahu di sini. Jangan cuma 96 yang muncul. Ya, kalau nanti Berarti itu jadi dibagi dua itu, ya itu persoalan lain gitu loh. Oke? Oke, Pak. Oke, nah. Sama, yang lain tolong ya, yang khususnya yang punya paper ini, tolong dengerin. Masalahnya sama nanti, paper yang lain juga sama kasusnya. Ini 192. Ibu tadi ngukur. Ini kan karakteristik responden. Iya, Pak. Ini karakteristik responden ini nggak usah dianalisa univariat, ini nggak usah. Apa ini diuji ini? Buat apa? Tujuannya buat apa? Coba tujuannya buat apa? Biar tahu aja, Pak, karakteristik masing-masing respondennya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini kan ada uji variat. Ngapain diuji? Ada analisa univariat. Ngapain dianalisa? Kan ini kan dia usia di bawah 35 ada 44 orang. Iya, Pak. That's enough. Nggak usah, ngapain diuji univariat? Ngapain dicari p-value-nya buat apa? Coba yang lain sama ini. Halo Ibu, yang lain juga ketagihan juga bikin gini. Pertanyaan saya, buat apa p-value-nya buat apa? Karena Pak, itu nanti kan Pak, saya kan ngukur pengetahuannya, jadi usia seseorang itu kan Pak mempengaruhi pengetahuannya gitu Pak, jadi makanya saya ukur. Oh, jadi p-value ini mengindikasikan tingkat, ya makanya ini kan ada ini, usia ada p-value, pendidikan, Iya, nah hubungannya apa? Apa artinya? Coba Ibu jelasin. Ibu bingung ya? Enggak Pak, karena kan kalau itu kan Pak saya ukur pengetahuan dan sikapnya gitu kan Pak. Jadi ada variabel luarnya usia pendidikan pekerjaan. Karena usia seseorang itu dan pendidikan seseorang, pekerjaan dan penghasilannya itu nanti bisa berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan keikutsertaan yang saya ukur di variabel terikatnya Pak. Gitu. Iya, makanya saya tanya, hubungan p-value ini apa? Arti p-value ini apa? Saya paham yang Ibu maksud itu tadi, itu kan nanti kan ketika Ibu baca hasil kuesioner, dihubungkan ke sini, ya that's good. Tapi ketika ini p-value ini buat apa? Mau lihat hubungannya itu Pak, berhubungan nggak usia terhadap variabel terikatnya tadi? Nggak ada hubungannya di sini tuh. Ini kan p-value ini kan diperoleh dari sini. Dari mana? Sekarang saya tanya, p-value ini dapat dari mana nih? Diuji. Nah, di sini penjelasan p-value mana? Nggak ada kan? P-value ini, p-value-nya tabel.
Ini tabel 521 artinya apa ini, Bu? Oh. Iya Pak, karena hasilnya itu kan Pak ada di bab 5, jadinya tadinya taruh tabel 521, nanti saya perbaiki Pak. Oke ya. Setidaknya ya Ibu artinya bahwa di sini melakukan kesalahan yang besar ini. Ini kesalahan besar loh ini kalau Ibu sekali Ibu masukkan ini ke reviewer ini udah mati kutu ini kalau ada paper begini. Iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Ini artinya berarti penulisnya ini sama sekali tidak teliti gitu. Jadi kalau peneliti yang tidak teliti itu sudah bisa kita deskripsikan itu hasilnya seperti apa. Oke? Iya Pak. Peneliti itu harus teliti loh. Namanya juga peneliti kan? Ya, nah oke. Jadi maksud saya gini Bu. Iya Pak. Kalau Ibu tidak bisa menjelaskan apa TV value ini Ibu hapus saja. Ini cukup diceritakan secara narasi aja bahwa karakteristik responden itu ada 44 orang memiliki usia kurang dari 35 dan selebihnya di atas 35. Berpendidikan rendah sebanyak 34 dan berpendidikan tinggi 62. Gitu aja. Jadi yang ini semua di sini nggak ada ini artinya ini. Ini persen-persen ini nggak ada gunanya ini. Ini nggak ada artinya. Jadi kalau nggak ada artinya ngapain dipakai? Ya. Oke. Nah, ini nanti ini dirubah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang di sini sama, ini juga sama. Ini kan ada ini pretest, post test. Ibu sebelum keluar ini Ibu harus tampilkan dulu hasil pengukuran dari 192 orang responden ini. Kalau dia banyak, nanti dia bisa dibikin grafik. Tapi pokoknya kita harus menunjukkan bahwa ada benar-benar 192 orang responden dan datanya ada gitu loh. Iya Pak. Nah kan dari sini artinya ini, kalau Ibu cuma bikin seperti ini, dari mana saya tahu bahwa ini hasil dari 192 orang? Kan kata Ibu doang. Saya kan nggak ada buktinya. Benar nggak Bu? Jadi nanti maksudnya mau ditaruh grafiknya gitu Pak? Iya, karena ini kan datanya kan 152. Berarti kan ada 152 baris. Nanti ada masing-masing nilai daripada variabel itu ada. Variabel bebas sama variabel tidak bebasnya kan ada kan? Nah karena kalau dibikin 192 tabel, dalam tabel kan kepanjangan. Nanti itu bisa diplot. Nanti dia diplot seperti ini. Bentar. Bapak Ibu tolong dulu jangan diskusi dulu yang lain. Kita konsentrasi dulu di sini bisa nggak? Coba sebentar. Tolong dong. Itu suara dari mana itu? Nanti jadi seperti ini, Bu. Ini kan dia kan menggunakan data 260 nih. Jadi ini nih ada lama waktu pembayaran, kepuasan pasien, kompetensi petugas, sistem pembayaran. Ini nih variabelnya. Ini datanya. Coba yang lain perhatikan ya, nanti biar ke depan juga belajar gitu loh. Nah ini data dari 260 responden. Mirip ini, nanti dari sinilah baru keluarlah tabel-tabel yang tadi gitu loh. Ini keluar ini variabelnya, ini ada hubungannya segala macam gitu, yang ini gitu. Oke? Oke Pak. CKR?
CKR, Pak. Oke, ya. Jadi gitu. Jadi nanti bisa diplot. Nanti kalau ibu nggak bisa ngeplot, nanti boleh, nanti bisa saya bantu. Ya. Suaranya berisik ya, gimana ya? Oke, nanti baru masuk hasil ini. Nah, ini kan banyak sekali hasil ini. Kalau bisa ini hasil ini beberapa digabung ini tabelnya, terlalu banyak ini tabelnya. Iya, Pak. Ini terlalu banyak tabelnya, tapi penjelasannya sangat sedikit. Nah, sementara di bagian diskusi, Ibu ini menceritakan pekerjaan orang ini semua ini. Yang kuning-kuning ini, lihat nih. Tapi minimal Ibu, ini beberapa tabel ini harus disederhanakan. Ini beberapa tabel ini, ya. Aduh. Coba Ibu unmute aja nih, Ibu unmute. Nah, ini kan tabel ini, contoh ini tabel 532, 533, 534, 535, 536 ini bisa digabung ini Bu. 534 sampai 534 ini bisa digabung satu tabel. Ini kan sama ini sama. Ya, ini juga sama ini. Nah, ini juga sama ini. Ini sama ini. Oke? Pokoknya itu digabung satu tabel aja. Bahwa ini berbeda nanti bisa ditandain. Nanti contohnya jadi seperti ini nanti. Ya, bisa contohnya seperti ini. Nanti contohnya seperti ini, bikin tabelnya nih, lihat nih. Nih, lihat. Coba, Ibu bisa lihat nggak? Nih, lihat seperti ini nih. Ini kan sama ini. Judulnya sama, tapi bedanya ini Binjai, ini Tarutung, ini Seirampah, ini Sibolga. Paham ya? Ini sama, tapi karena dia beda lokasi, bisa dibikin satu tabel seperti ini. CKR? Oke. Ya, ini ya, itu digabung. Ini beberapa tabel digabung. Nah, ini juga sama ini, ada beberapa tabel digabung ini. Nah, baru diskusi ini, penjelasan penelitian orang itu dipindahin ke pendahuluan. Ibu di sini di bagian diskusi, Ibu menceritakan arti setiap angka-angka yang ada di setiap tabel. Tugas Ibu adalah menjelaskan apa arti angka-angka yang ada di setiap tabel. Itulah diskusi, ya. Jadi jangan ceritain ke punya orang lain. Nah, itu ya, itu dirapikan. Sama, nah ini panjang sekali nih. Ini kesimpulan ini juga sama, ini mirip, bahasanya mirip-mirip ini. Ini dibikin jadi dua kalimat aja ini. Isinya nggak banyak ini. Ini p-value nggak usah diceritain di sini. Harusnya tadi yang menjadi kesimpulan utama adalah jawaban ini. Pengaruhnya apa pengaruhnya? Pengaruh ini sama ini terhadap deteksi kanker itu apa? Itu yang menjadi kesimpulan utamanya. Jangan cerita p-value, nggak ada artinya itu. Oke, bungkus. Oke, bungkus. Ini punya siapa ini? Farida Hanum mana? Ibu Farida, nggak ada? Iya, Pak. Yang mana orangnya nggak ada? Oh, ini ada, oke. Ini tolong diringkas ini kepanjangan ini Bu. Maksimum 200 kata. Ini terlalu banyak ini yang nggak penting ini. Hasil pengujian ini kesimpulan jangan semua diceritakan di sini, rata-ratanya aja diceritakan. Yaitu tadi kompres hangat ini dalam menurunkan ini. Jadi hasilnya itu adalah dengan ibu menggunakan 19 orang. Rata-rata penurunan
hangatnya intensitas neri itu berapa persen dari 19 orang itu. Itulah kesimpulan utama. Ya, Pak. Jadi nggak usah diceritain panjang lebar gitu loh. Jadi Ibu melakukan ini, ada metodologinya, bla bla bla. Dari hasil pengujian ditemukan dari terhadap semua subjek yang diuji, misalkan itu intensitas neri menurun sebesar 30%, misalnya gitu loh. Itulah kesimpulan utamanya ya. Jadi panjang. Ini masalah pendahuluan sama dengan yang tadi. Ibu harus cerita apa itu bagaimana penurunan rasa nyeri selama ini dilakukan oleh orang lain, baik secara medis maupun secara obat tradisional maupun secara pijit-pijit atau apapun itulah. Nah itu harus Ibu cari literaturnya. Nah lalu bedanya dengan ini apa? Ibu harus jelaskan di bagian akhir dari pendahuluan. Metode Baik, ini Pak. sama. Ini juga sama. Ini ada cerita ini terlalu panjang lebar ini. Ini terhadap 19 orang ini ya. Tarik gambar, tapi gambar ini nggak ada captionnya ini. Gambar berapa ini? Ibu jangan melahirkan anak tanpa nama. Ibu jangan membuat gambar di dalam paper tanpa caption. Iya, Pak. Nah, harus Iya, ingat nggak itu. ada Jadi ini nggak ada namanya soalnya. Ini jadi nggak ada identitasnya. Nah ya, tapi kalau bisa sih memang proses daripada apa tadi ini dari lengkuas ini. Lengkuas. Ya, lengkuas ini prosesnya itu dari mulai dia urutannya dibikin gitu loh, dikasih panah-panah. Dari lengkuas, lalu diapain itu sampai ini itu. Nah, ini urutannya tapi nggak ada pas, atau dikasih nomor-nomor boleh, dikasih panah boleh. Ya. Baik, Pak. Tapi juga Ibu harus nggak bisa juga harus begini. Ibu, nah ini kan udah ditunjukin ini hasilnya. Ini boleh. Nah, kalau bisa ini daripada kayak gini, ini lebih bagus pakai grafik aja dibikin. Grafik ya, Pak? Jadi jangan pakai tabel. Grafik. Nah, ya pakai grafik. Yang kedua, ini sebenarnya apa? Ibu harus juga, kalau bisa sih harus melampirkan apa sih kandungan lengkuas itu gitu loh. Itu ada di bab 1 di pendahuluan, Pak. Oh enggak, itu harusnya sih bagian meteorologi diuraikan apa kandungannya ini. Atau di sini di bagian hasil itu Ibu harus jelaskan. Harus ada pengujian itunya gitu loh. Artinya kandungannya apa, volumenya berapa untuk sekali kompres berapa volume daripada lengkuasnya. Beda nggak dia untuk volume kalau lengkuasnya sedikit dengan banyak. Terus ini masalah suhu. Ini kan dipanasin dulu dia, dipanasin ya. Ini masalah suhunya bagaimana? Ya, jadi harusnya ada pengujian seperti itu, gitu loh. Jadi tidak hanya sekali aja. Jadi ini kurang kelihatan gitu loh. Saintifiknya kurang kelihatan. Nih, tiba-tiba udah ada kesimpulan aja begini gitu loh. Terlalu sedikit ini. Kalau bisa sih kalau mau ini memang publish ke jurnal atau publikasi yang bagus, Ibu harus menguraikan isi dari kandungan daripada ini. Yang pertama, yang kedua tadi menguji apa faktornya dia menurun neri itu apa terhadap suhu kan, karena ini kan berarti dipanasi kan berarti ada hubungannya dengan suhu kan, temperatur kompres. Nah berapa temperatur optimalnya? Jadi berarti mungkin Ibu harus bikin ada beberapa naracoba itu dibikin beberapa kelompok dengan temperatur yang berbeda-beda supaya kita bisa lihat. Nah itu juga bisa kajian yang lain, termasuk selain tambahan tadi kandungan lengkuasnya. Ini ada campuran lain nggak ke lengkuas ini selain lengkuas dicampur masukin ke air? Nggak ada, Pak. Cuman lengkuas saja direbus, kemudian dikompres dengan menggunakan handuk dengan suhu 20 sampai 25 derajat. Nah itu tadi aja, artinya itu perbedaan suhu itu juga perlu dikaji gitu loh di sini gitu loh, supaya nggak terlalu kesannya terlalu sederhana sekali. Atau juga tadi, kalaupun mungkin ini minimal kalau bisa sih ada pengujian kajian kandungan dari ekstraksi ini. Ini lengkuasnya ditumbuk atau diiris? Iya, diparut, Pak. Diparut.
Nah, ini juga bisa jadi kajian juga. Ini apa bedanya kalau lengkuasnya diiris, ditumbuk, atau diparut? Mestinya berbeda. Ya, Pak. Ya kan? Beda itu. Ditumbuk, diiris dengan diparut itu pasti berbeda. Karena partikelnya kan berbeda. Nah, tapi kalau hanya segini aja ini hasilnya, ini saya tidak recommended ini untuk publikasi internasional. Nah, kecuali tadi ada kajian tambahan tadi yang mengenai lebih dalam dia gitu loh. Supaya dia lebih saintifik kan. Kalau ini kan hanya sekedar ini. Sekarang Ibu ada menguji nggak dia dikompres tanpa lengkuas? Enggak, Pak. Kebetulan ini kelompoknya tidak berpasangan. Saya buat hanya satu kelompok aja, nggak pakai kelompok kontrol, Pak. Nah, makanya kan dari mana? Dari mana saya tahu bahwa dia menurun itu gara-gara lengkuasnya atau gara-gara suhu airnya? Gitu loh. Ibu kan menarik kesimpulan. Kesimpulan itu kan harus baku. Nah, pertanyaan saya, karena kan itu pertanyaan pertama. Dari mana saya tahu itu gara-gara lengkuasnya atau gara-gara suhu airnya? Nah, kan kalau dikasih air kan dikompres kan memang secara psikologi kan kita kan merasa nyaman. Nah, ini pengaruhnya suhu air itu atau memang pengaruh psikologi? Gitu loh. Itu kan jadi banyak pertanyaan di situ gitu loh. Ya, Pak. Nah, jadi jangan sampai kesimpulan itu dipertanyakan. Ini juga menjadi itulah gunanya penelitian itu harus didukung oleh data yang akurat dan yang dengan kronologis yang cukup runut gitu loh, ya. Nah, itu analisa saya ke sini. Jadi ini sementara ini belum bisa cukup ini hasilnya. CKR? CKR, Pak. Oke, CKR. Ini yang keberapa ini sekarang? Ibu Kristina, mana Ibu Kristina? Saya, Oke, Pak. ini pemanfaatan personal hygiene untuk menurunkan tingkat kejadian keputihan. Ini sih juga udah ketebak. Tapi juga ini hasilnya juga jangan ini ya. Hasilnya itu adalah tadi dari 63 remaja ini berapa persen yang dia yang menurun dan berapa persen penurunannya. Itu harus Ibu ukur. Itu yang menjadi hasilnya, bukan hasil p-value ini dan apa X kuadrat ini gitu loh. Ya, Pak. Kan Ibu kan melakukan treatment dengan hygiene, berapa persen dia bisa menurun dan berapa tingkat penurunannya berapa? Kalau cuma menurun sedikit doang kan itu jangan-jangan itu karena by accident. Itu kebetulan gitu. Iya, Pak. Nah, itu gitu loh, itu contoh ya. Nah, introduction literatur juga masih kurang ini penelitian tentang itu. Dan apa bedanya dengan penelitian Ibu ini? Ini ada 63 responden, ini nggak penting, ini saya coret. Ya. Nah, ini juga Ibu harus masukkan di sini. Ini alat ukurnya pakai apa? Maksudnya, Pak, alat ukur untuk menilai kejadian keputihannya atau? Iya, benar. Ya, menilai penurunannya. Tapi maaf ya Pak, itu bukannya dari lembar observasi ini, apakah dia mengalami dari 1 sampai tanda dan yang ditunjukkan oleh Pak calon si perempuan, berarti dia kalau sekian persen menderita berarti dia terjadi atau iya lembar observasi. Pak. Oh, berarti subjektif dong? Iya Pak. Iya, harusnya kan yang nggak bisa dong kalau subjektif kan. Harusnya harus objektif. Nah, maksud saya ini nggak usah dibuat dalam tabel ginian. Ini dijelaskan aja. Bentuk narasi ya Pak. Iya Pak. Tapi aku pikir instrumennya kurang akurat kalau cuma gitu kurasa. Tapi oke lah, katakan dulu, anggap dulu ini oke gitu ya. Nah, lalu datanya berarti dari pertanyaan ini kan berarti kan kali 63 tadi kan? 63 responden remaja putri, Pak. Nah berarti kan Ibu harus menampilkan hasil dari 63 itu.
Sama, ibu harus menampilkan itu hasilnya, entah itu berupa gambar atau grafik atau tabel. Lalu baru keluar hasil ini selanjutnya. Tapi ini juga saya juga hasilnya terlalu hasilnya kurang dalam gitu loh. Penjelasan mengenai hasilnya Pak yang kurang. Bukan penjelasannya, hasil yang ditemukan gitu loh. Jadi artinya data yang ibu ukur itu tidak cukup kuat gitu loh kalau kita untuk menggunakan ini menjadi satu metode yang baru untuk menurunkan tingkat keputihan gitu loh. Selain dari lembar observasi itu, kalau bisa tahu apa lagi ya Pak? Ya treatmentnya yang harus dirubah gitu loh. Jadi ini kan cuman ibu kan hanya mensuruh tingkat hygiene gitu loh. Artinya ya kalau ya udah pastilah. Artinya kan ini kan udah ketebak. Semakin dia hygiene, semakin hygiene dia kan berarti kan kemungkinan keputihan itu lebih kecil ya semakin tinggi kan begitu. Semakin tinggi. Nah kecuali ibu membuat desain eksperimen untuk desain hygiene-nya itu gitu loh. Jadi ada ibu bikin pola tertentu gitu. Jadi itu menjadi satu acuan nantinya gitu loh. Jadi harus ada. Jadi berarti mungkin ibu bikin ada perbedaan hygiene 1, hygiene 2, hygiene 3. Kan gitu misalnya. Lalu diukur perbedaannya itu. Jadi kita tahu berapa persen dampak dari hygiene itu terhadap penurunan itu. Kalau ibu hanya menjelaskan. Itu diberlakukan untuk semua responden kan Pak? Iya. Jadi makanya kan kalau ibu hanya membuat perlakuan hygiene dan non hygiene gitu, terus dia menurun itu ya sifatnya dia subjektif gitu loh. Berarti dijabarkan dalam bentuk tabel boleh, dalam bentuk grafik juga boleh dari 63 responden itu. Perubahan tiap hygiene yang ditentukan hari hygiene pertama, kedua, ketiga gitu Pak. Jadi artinya berarti bisa kita pastikan bahwa penurunan tingkat keputihan itu adalah memang ada terjadi dan itu memang mutlak ditentukan oleh hygiene itu gitu loh. Nah itu walaupun mungkin tetap tapi ya setidaknya adalah. Tapi kalau ini sangat sederhana sekali ini eksperimennya gitu loh. Mohon maaf Pak, itu personal hygiene-nya itu kalau bisa Bapak kasih saran sampai berapa kali kah Pak harus saya buat? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak tahu tingkat hygiene itu seperti apa kan ibu aja yang mendeskripsikan. Nah, artinya berarti kan level-levelnya kan ibu yang tahu kan? Iya Pak, siap Pak. Kebetulan saya juga nggak pernah menggunakan hygiene gitu loh. Iya Pak. Ya Pak, nanti saya buat Pak. Oke ya. Ya Pak, siap Pak. Tambah lagi nih. Nah ini kalau kelamaan gitu, jadi tambah lama itu jadi hasilnya memang begitu. Ini terakhir nih, Bu Elis. Hubungan perawatan luka dengan penerimaan diri pasien diabetes mellitus. Nah ini juga sama, hasil ini bukan ini yang diterima, yang hasil utamanya itu adalah berarti di sini ibu sedang membuat membuat desain eksperimen di dalam melakukan desain perawatan luka. Nah ini alat ukurnya apa Bu? Halo? Ya Pak. Alat ukurnya apa? Instrumen Pak. Instrumennya apa? Kuesioner Pak. Ada di Oke, bab. kuesioner ya. Ini juga sama ya, pendahuluan ini direvisi seperti tadi ya. Ini sama ini, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ini sih udah Ibu jelaskan, ini memiliki ada penelitian sebelumnya hanya melihat dari tingkat kecemasan, depresi. Tapi Ibu harus cari penelitian yang lebih ininya, jangan-jangan udah ada gitu loh. Karena literatur yang ada ini tidak menggambarkan yang kekinian gitu loh. Ini terlalu lama, terlalu tua literaturnya. Oke, metode penelitian ini 20 orang juga terlalu sedikit ini sebenarnya.
Ini 20 orang penyakit diabetes ya? Iya, Pak. Nah, ini juga Ibu jelaskan kuesionernya. Di sini nggak muncul kuesionernya. Mana kuesioner di sini? Nggak ada kan? Ada, Pak. Namanya ke bawah lagi, Pak. Tadi di bawah lagi, Pak. Nah, ini, Pak. Oh, ini ya? Iya, Nah, Pak. ini juga Ibu harus jelaskan kuesionernya. Oh, ini pakai kuesioner yang ada ya? Iya, Pak. Yang sudah divalidasi dan sudah minta izin sama pemiliknya, Pak. Oke. Nah, itu sih nggak apa-apa. Itu kan tinggal, kalau dia ada di publikasi tinggal pakai aja. Tinggal disitasi dia gitu loh. Nggak salah itu. Nah, ini juga sama. Hasil pengukuran itu mana dari 20 orang ini harus ditampilkan juga sebelum hasil ini. Dan Ibu harus menjelaskan apa arti daripada pola tren dari hasil pengukuran terhadap 20 orang itu. Nah, ini juga sama. Hasilnya ini kok terlalu sedikit sekali, Bu. Halo? Iya, Pak. Yang Ibu ukur apa aja sih? Gini Pak, ini kemarin penelitiannya sudah pernah dipublish yang untuk eksperimennya. Jadi saya mengambil variabel yang berbeda yaitu tentang hubungannya sendiri Pak. Itu belum pernah sama sekali dipublish. Oh, terlalu sedikit dong kalau gitu Bu. Nggak bisa. Begitu. Ini dari topiknya aja ini tidak terlalu besar. Kalau dipecah-pecah lagi nggak bisa Bu. Iya Pak. Oh, makanya. Kalau ini udah pernah dipublish sebelumnya udah nggak ada, makanya ini udah nggak ada, ini hasilnya nggak ada. Yang dipublish itu kan yang pengaruh Pak. Pengaruh apa? Pengaruh intervensi dari perawatan luka itu sendiri terhadap perubahan atau penerimaan diri pasien diabetes itu. Sementara ini kan adanya hubungan dari perawatan luka itu apakah berpengaruh juga terhadap penerimaan diri pasien diabetes itu? Ya pasti berpengaruh. Nggak usah diuji. Tapi kan sekarang kan kalaupun itu kan, maksud saya hasilnya ini terlalu sedikit gitu loh Bu. Coba ini kan hasilnya kan cuma tabel ini. Ya kan cuma tabel, mana tabel, iya cuma ini tabel 3, tabel 1, 2 mana? 1, 2 kemarin saya sudah lampirkan, tapi katanya sudah deskripsi aja Pak. Tabel iya makanya. Iya, artinya kan ya oke lah, anggap ini salah tulis ya. Tapi kan nggak bisa, kalau ini berarti harusnya tabel 1. Nah, kalau hasilnya cuma ini, penjelasannya sebanyak ini, kan apa yang Ibu ceritain di sini? Coba Ibu cerita apa di sini coba? Ibu jangan cerita masa lalu Ibu, jangan cerita masa lalunya di sini. Oke, jadi ya Bapak Ibu semua, konsepnya itu, pembahasan itu, diskusi itu adalah kita menjelaskan apa arti hasil yang kita temukan. Jadi di sini kalau dilihat dari paper ini, hasilnya itu adalah tabel 3. Jadi pembahasan itu hanya menjelaskan ini. Makanya kalau hasilnya ini nggak cukup gitu loh. Ini kalau misalkan Ibu jelaskan panjang lebar seperti ini, udah pasti banyak ini ngarang ngidul ini. Ini cerita pendapat orang segala macam. Nah itu bukan tulisan ilmiah namanya. Itu tulisan koran. Oke. Ya Pak. KR. KR Pak. Oke, jadi yang kayaknya yang bisa itu yang agak memenuhi itu tadi dengan perbaikan itu cuma 4. Tadi punya siapa tadi Bu? Satu lagi tuh punya Ibu Silalahi itu tadi. Itu juga kayaknya nggak cukup kuat itu untuk Bu Kristina. Ada yang 4 tadi itu. Itu juga kayaknya yang betul-betul layak itu kayaknya sih cuma 3. Tapi coba aja 4 paling. Yang 2 ini kurang kuat, kecuali ditambahin datanya. Ya Pak. Sama yang kunyit lengkuas tadi itu kayak nggak cukup kuat itu. Kecuali Ibu itu yang lengkuas itu ditambahin ekstraksi lengkuasnya, terus juga tambahan kontrol, terus juga itu pengujian terhadap pengaruh terhadap suhu. Nah itu mungkin lebih
artinya variasi datanya itu lebih banyak gitu loh. Nah itu pun tetap masih kurang, tapi setidaknya dia itu gitu loh, nggak terlalu sederhana. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini udah jam 4:30 ini, udah 3:30, Pak. 3:30 udah habis argo nih. Argonya udah habis. Ya. Jadi ini saya kira ini cukup di sini udah saya jelaskan. Tadi ini rekamannya nanti saya bagi. Silahkan